Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Suprihatin selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika. Di sini kami dari kelompok 3 mohon izin untuk melakukan presentasi mengenai data primer, di mana judul dari pengambilan sampel data primer kami adalah analisis jadwal olahraga dan dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2023 Paralel A. Sebelum kami melakukan presentasi atau pemaparan, izinkan kami untuk melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Di sini ada Najwa Resika Sevira, MPM 23005, ada Bilkis Pandora Salsabila, MPM 23016, ada Raffialdi Hernopit, MPM 23019, ada Devanda Rosliana Putri, MPM 23034, ada Aiko Hikaru Putri Pratama Waluyo, MPM 23037, dan ada saya sendiri, Eskel Doni Welgina Pitupulu, MPM 23039. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang mengapa kami memilih judul tersebut ialah karena mahasiswa teknik kimia sering menghadapi tekanan akademik yang berat, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Meskipun olahraga terbukti bermanfaat untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan, banyak mahasiswa kesulitan menyisihkan waktu untuk berolahraga karena jadwal akademik yang padat. Untuk rumusan masalahnya sendiri ialah yang pertama, bagaimana frekuensi dan jenis olahraga yang dilakukan oleh mahasiswa teknik kimia di tengah kesibukan akademik mereka. Yang kedua, bagaimana dampak aktivitas olahraga terhadap kesejahteraan mental dan kemampuan mengelola stres mahasiswa teknik kimia. Dan yang ketiga, bagaimana cara mahasiswa teknik kimia mengatur waktu antara jadwal olahraga dengan kegiatan akademik yang padat. Yang selanjutnya ialah tujuan. Yang pertama, menganalisis frekuensi, durasi, dan jenis olahraga yang dilakukan oleh mahasiswa teknik kimia dalam keseharian mereka. Yang kedua, mengetahui bagaimana mahasiswa teknik kimia mengimbangi waktu untuk berolahraga dengan tuntutan kegiatan akademik yang mereka hadapi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dampak jadwal olahraga terhadap kesejahteraan mental seperti pengelolaan stres, suasana hati, dan produktivitas akademik mahasiswa teknik kimia. Baik, selanjutnya untuk data primer sendiri adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Pengumpulan data primer biasanya dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, kuesioner, eksperimen, dan observasi lapangan. Data primer bersifat relevan, otentik, dan spesifik terhadap permasalahan penelitian. Mahasiswa teknik kimia menghadapi beban akademis yang berat, menggabungkan konsep matematika, kimia, fisika, dan teknik yang memerlukan pemahaman mendalam serta kemampuan problem solving. Selain banyaknya mata kuliah, mereka juga harus menyelesaikan tugas, praktikum, dan proyek dengan intensitas yang tinggi. Untuk karakteristik beban akademis, yang pertama ada materi kuliah yang padat, kedua ada praktikum yang intensif, ketiga ada proyek dan kerja tim, dan yang keempat ada jadwal yang padat. Untuk jenis olahraga yang ada pada data primer kami, yaitu ada lari atau jogging, bersepeda, gym, dan jenis olahraga lainnya. Untuk metode penelitian yang kami gunakan, yaitu melalui pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui Google Form. Untuk mengumpulkan data yang representatif tentang jadwal olahraga dan dampaknya terhadap kesehatan serta kesejahteraan mahasiswa teknik kimia UPN Veteran Jawa Timur Angkatan 2023 Paralel A. Mengapa kami memilih survei dengan menggunakan Google Form untuk mempermudah proses dan meningkatkan partisipasi responden. Baik, di sini ada penyajian data dan sekaligus analisis data. Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh rekan saya, kami di sini menggunakan metode kuesioner. Tentu saja kami harus terlebih dahulu mencari
nilai dari sampel minimal melalui metode Slovin dengan mencarinya dengan rumus N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar dikali dengan margin error dikuadratkan. Di sini kan jumlah sampelnya dari paralel A angkatan 2023 adalah 43 orang, maka 43 per 1 tambah 43, margin error yang kami inginkan adalah 5%, maka kami memasukkannya jadi 0,05 dipangkatkan 2. Jadi kami membutuhkan sebanyak 38 responden. Dan dari penyajian data yang kami butuhkan minimal 38 responden, kami melakukan beberapa observasi beberapa pertanyaan. Di sini kami sajikan analisisnya berdasarkan tiap pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah penyajian data hasil sampel jadwal berolahraga. Dengan variabel penilai adalah tidak teratur, pagi hari, sore hari, dan malam hari. Banyaknya responden yang menjawab tidak teratur ada di angka 19 frekuensi, pagi hari ada di 10 frekuensi, sore hari 6 frekuensi, dan malam hari ada di 3 frekuensi. Maka dari penyajian data ini kita mendapatkan nilai rata-rata responden menjawab tidak teratur untuk jadwal berolahraga dan untuk modus ya juga tidak teratur. Selanjutnya kami menyajikan penyajian data pertanyaan kedua mengenai jumlah dari waktu berolahraga paralel A angkatan 2023. Di sini kami membaginya menjadi beberapa interval. Yang pertama adalah kurang dari 10 menit dengan banyaknya jawaban responden 16 orang sehingga dapat frekuensi kumulatif 16 dan frekuensi relatif sekitar 42,11%. Dan nilai tengah adalah 5 dengan nilai frekuensi dikali nilai tengah adalah 80 dan nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang dengan nilai rata-rata dikuadratin adalah sebesar 18.662.400. Selanjutnya nilai rata-rata kami mendapatkan nilai sebesar 1085 dan standar deviasi sebesar 1057,11 dan varian sebesar 11.117.040.85. Dan kami juga melakukan ada interval di 10 menit sampai 30 menit, interval 30 sampai 60 menit, interval 60 sampai 120 menit, dan interval lebih dari 120 menit. Dan kami melakukan perhitungan yang sama dengan kami menghitung terlebih dahulu frekuensi dari responden, selanjutnya kami menghitung nilai dari frekuensi kumulatif, setelah itu kami menghitung frekuensi relatif, kami menghitung nilai tengah, menghitung nilai FI dikali XI, menghitung nilai FI dikali XI dikurang rata-rata kuadrat, menghitung nilai dan nilai rata-rata standar deviasi dan varians mendapatkan nilai yang sama untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, kami melakukan data tunggal lagi, yakni penyajian data hasil intensitas olahraga selama seminggu. Jadi di sini kami melakukan beberapa variabel penilai. Yang pertama tidak pernah, yang kedua adalah sekali, yang ketiga adalah 2 kali, yang keempat adalah 3 kali, dan yang kelima adalah 3 kali. Dengan masing-masing adalah 14, 11, 6, dan 5, serta 2. Selanjutnya dapatkan nilai rata-rata dan modus yang sama, yakni tidak pernah, dengan jumlah tadi 14 paling banyak dan modusnya juga 14. Selanjutnya pada pertanyaan keempat, kami menyajikan pertanyaan berupa penyajian data hasil sampel mengatur prioritas antara kuliah, tugas, dan juga berolahraga. Di sini kami menggunakan skala sebagai penilai dengan keterangan nilai 8-10 itu berarti sangat teratur, nilai 6-7 berarti cukup teratur, nilai 3-5 berarti teratur, nilai 0-2 berarti tidak teratur. Dan didapatkan nilai frekuensi sebesar 3, 6, 10, dan 19. Dan frekuensi kumulatif sebesar 3, 9, 19, dan 38. Frekuensi relatif juga 7,89, 15,79, 26,32, dan 50%. Nilai tengah juga didapatkan 9, 6,5, 4, dan 1. Nilai FI dikali XI atau nilai dari frekuensi dikali dengan nilai tengah itu juga dapatkan 27, 39, 40, dan 19. Nilai dari
perkalian frekuensi dan nilai tengah dikurang dengan nilai rata-rata kuadrat itu didapatkan 97,83, 61,84, 5,05, 99,59, serta nilai rata-rata di angka 3,29, 2,64, dan nilai dari 6,95. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, itu kami menanyakan kepada responden mengenai apakah menurut mereka stres berpengaruh pada jadwal berolahraga. Di sini kami juga menganalisisnya menggunakan skala dengan keterangan nilai 8 sampai 10 berarti sangat mempengaruhi, nilai 6 sampai 7 berarti cukup mempengaruhi, nilai 3 sampai 5 berarti sedikit mempengaruhi, dan nilai 0 sampai 2 berarti tidak mempengaruhi. Dari hasil itu kami olah datanya dengan mengelompokkan berdasarkan frekuensinya, yakni diperoleh nilai 16, 11, 7, dan 4. Selanjutnya frekuensi kumulatif adalah nilai dari 16, dan ini 27 didapatkan 16 tambah 11. Selanjutnya nilai dari 34 berarti 27 tambah 34, dan 38 adalah totalnya 34 ditambah 38. Frekuensi relatif sebesar 42,11, 71,05, 89,47, dan 100%. Nilai tengah didapatkan 9, 6,54, dan 1. Nilai frekuensi dikali nilai tengah adalah 144, 71,5, 28, dan 4. Selanjutnya dicarikan nilai FI dikali FXI, dapatkan nilai 91.016, dan selanjutnya didapatkan nilai 638.891, dan didapatkan nilai 415.045, dan didapatkan nilai 243.049. Setelah itu kita cari nilai min dengan membagikan antara nilai frekuensi dikali XI dibagi dengan total frekuensi yakni 38, didapatkan nilai 247,5. Standar deviasi itu merupakan akar dari varians, didapatkan 241. Sementara varians sendiri merupakan nilai dari pembagian sigma kumulatif antara FI dikali XI dibagikan dengan jumlah data seluruhnya. Baik, selanjutnya ada hasil survei yang telah kami lakukan berdasarkan Google Form. Yang pertama, dengan pertanyaan bagaimana Anda mengatur prioritas antara kuliah, tugas, dan olahraga. Dan di sini ada indikatornya tidak teratur dengan nilai 0 sampai 2, dengan selanjutnya teratur 3 sampai 5, dan cukup teratur 6 sampai 7, selanjutnya sangat teratur 8 sampai 10. Maka diperoleh sebesar 38 responden sesuai dengan persamaan yang sebelumnya, didapatkan sebesar 50% dengan cara mahasiswa mengatur prioritas antara kuliah, tugas, dan olahraga. Sedangkan diperoleh yang paling rendah 15,8% diperoleh mahasiswa itu cukup teratur dalam mengatur prioritas antara kuliah, tugas, dan olahraga. Selanjutnya, hasil survei terkait pertanyaan apakah stres yang terkait dengan studi teknik kimia dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam berolahraga dengan indikator mempengaruhi 6 sampai 7 dan sangat mempengaruhi 8 sampai 10. Maka diperoleh responden sebanyak 38 dengan perolehan terbanyak 42,1% sangat mempengaruhi. Jadi stres terkait dengan studi teknik kimia sangat mempengaruhi mahasiswa teknik kimia dalam berolahraga. Kemudian diperoleh hasil paling rendah yaitu 7,9% itu tidak mempengaruhi. Maka sekian dari mahasiswa teknik kimia yang banyak, maka tingkat stres tidak cukup mempengaruhi dalam hal berolahraga. Maka dapat disimpulkan berdasarkan data yang telah diperoleh, sebagian besar mahasiswa teknik kimia UPN Veteran Jawa Timur Paralel A Angkatan 2023 memilih lari atau jogging sebagai jenis olahraga yang mereka lakukan dalam sehari-hari, terutama dalam lingkup teknik kimia yang memiliki keterbatasan waktu. Selanjutnya, kesimpulan kedua, berdasarkan survei mahasiswa teknik kimia UPN Veteran Jawa Timur Angkatan 23 Paralel A
menghadapi beban akademik yang cukup berat, dengan tugas yang banyak, dan lain-lain. Maka mereka cenderung memprioritaskan dengan tugas akademik terlebih dahulu, ketimbang dengan olahraga. Namun, meskipun padatnya pendidikan menjadi tantangan, mahasiswa harus menyadari pentingnya kesehatan fisik, dan mereka harus berusaha menyisihkan waktu untuk berolahraga, meskipun singkat. Namun, kesingkatan waktu tersebut akan memberikan dampak sekecil apapun itu. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, berdasarkan hasil survei, sebagian besar mahasiswa Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur Angkatan 2023 Paralel A melaporkan bahwa sebagian Paralel A itu mengalami tingkat stres yang sangat tinggi, dengan tekanan beban akademik yang sangat tertekan. Meskipun demikian, aktivitas olahraga yang mereka lakukan terbukti menjadi salah satu cara yang efektif untuk menurunkan beban stres mereka. Maka dari itu, olahraga dilakukan dengan rata-rata kurang dari 30 menit untuk memberikan efek yang signifikan bagi mereka. Maka dari itu, meskipun olahraga yang dilakukan relatif singkat, maka tingkat stres dan pengelolaan dalam produktivitas akademik sangat signifikan bagi mahasiswa Teknik Kimia. Baik, sekian dari pemaparan dari kelompok kami dengan judul Data Primer, Analisis Jadwal Olahraga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan dan Kesejahteraan Mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2023 Paralel A. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.